kita akan memulai ibadah kita, ibadah yang kelima selama kita berada di rumah saja. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau meskipun melalui online dan tidak bersama-sama. Tetapi kami yakin Tuhan ada di ibadah kami, Tuhan menyertai ibadah kami, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kami adalah ibadah yang menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan, supaya setiap hari kepercayaan kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan pujian pertama kita. Anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Aku Berani Tampil Beda. Yang kedua, yang berjudul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kalau mau
belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang ada di dalam surga, sekarang kami akan dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua karena kami siap untuk mendengarkannya. Mohon hikmat-Mu kepada Kak Sion supaya Kak Sion bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kepada kami semua supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Silakan disiapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Aku Suka Berdoa. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Daniel. Silakan dibuka Alkitabnya. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Silakan dibuka dan kita baca bersama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, adik-adik, anak-anak sekolah minggu kelas besar yang Kak Sion kasihi, dari sini kita belajar bahwa ternyata Daniel itu adalah orang yang suka berdoa. Bayangkan, setiap hari Daniel itu berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Di ayat yang ke-11 bagian terakhir tadi dikatakan bahwa seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata Daniel merupakan orang yang membiasakan dirinya untuk berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga suka berdoa? Apakah kalian sudah membiasakan diri kalian untuk berdoa? Nah, dari cerita Daniel ini kita akan belajar kenapa kita harus suka berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, ya, kenapa kita harus suka berdoa kepada Tuhan? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang pertama, Allah yang luar biasa itu sanggup menolong kita. Sekali lagi, Allah kita yang luar biasa itu sanggup menolong kita. Nah, ceritanya kalau kalian baca dari pasal 6, di situ ada seorang raja yang baru menjabat, namanya Raja Darius. Nah, suatu ketika Raja Darius ini ingin mengangkat raja-raja yang menjadi wakilnya. Jadi ada sekitar 120 wakil-wakil raja yang Raja Darius angkat untuk menjadi wakilnya. Itu kalian bisa baca di ayat yang pertama, ayat yang kedua. Nah, di ayat yang ketiga, di atas mereka itu ada orang lain yang diangkat lebih tinggi. Jadi lebih tinggi lagi dari wakil raja. Mereka ini disebut pejabat tinggi. Ada 3 orang. Di antara 3 orang ini, salah satunya adalah Daniel. Di ayat yang keempat, dikatakan bahwa Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Sehingga akhirnya Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel ini di atas semua orang yang lainnya, di atas para wakil raja yang lainnya, di atas para pejabat tinggi yang lainnya. Sehingga Daniel ini orang kedua ceritanya di kerajaan itu. Nah, hal ini membuat orang-orang yang lain iri sama Daniel. Mereka iri sama Daniel. Bagaimana ya supaya Daniel ini kita singkirkan dari kerajaan ini? Akhirnya mereka bersekongkol, mereka sepakat, orang-orang jahat itu bersepakat, sehingga mereka berkata, wah, kita harus cari kelemahannya Daniel. Apa ya kelemahannya Daniel? Oh iya, Daniel itu kan suka berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita jebak saja?
Akhirnya mereka sepakat untuk menjebak Daniel. Dengan cara apa? Mereka membujuk raja untuk membuat undang-undang supaya tidak boleh menyembah Allah yang lain. Raja Darius nggak tahu maksud mereka apa. Akhirnya dikeluarkanlah undang-undang atau peraturan oleh Raja Darius supaya nggak boleh menyembah pada Allah lain. Nah, di ayat yang 11, setelah Daniel dengar bahwa ada surat perintah seperti itu, akhirnya Daniel masuk kamar dan dia berdoa. Daniel berdoa bukan hanya karena Daniel saat itu sedang menghadapi masalah, tapi karena memang Daniel sudah biasa berdoa. Nah, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, apalagi kalian sudah besar, kalian juga harus belajar seperti Daniel supaya kalian menjadi orang yang suka berdoa. Bagaimana caranya? Harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan berdoa itu. Nah, kita lanjutkan cerita kita. Akhirnya ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, mereka orang-orang jahat itu sudah mengintip Daniel. Ini kesempatan kita. Daniel berdoa kepada Tuhan ya, ayo kita tangkap dia. Mereka menangkap Daniel, membawanya ke hadapan raja. Raja Darius, ini Daniel tidak menuruti perintah raja. Dia berdoa kepada Allahnya. Akhirnya Raja Darius menjadi sangat sedih. Kenapa? Raja Darius suka sama Daniel. Daniel itu pintar, Daniel itu orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab. Hanya Raja Darius sedih. Terus orang-orang jahat tadi bilang, hahaha, rasakan kau Daniel. Terus mereka bilang kepada Raja, Raja, menurut undang-undang kita, peraturan itu tidak boleh dirubah. Siapapun yang melanggar peraturan itu harus dihukum. Oke, kata Raja. Daniel, kamu memang harus dihukum. Akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Anak-anak pasti sering mendengar cerita ini ya. Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi sebelum dimasukkan ke gua singa, Raja Darius berkata kepada Daniel, Daniel, kiranya Allahmu yang kamu sembah itu sanggup menyelamatkan engkau. Setelah Daniel dimasukkan ke gua singa, keesokan harinya pagi-pagi Raja bangun dan berseru, Daniel, apakah Allahmu sanggup melepaskan engkau? Ya Tuanku Raja, kata Daniel, Allah sudah melepaskan aku dari tangan singa-singa itu, sebab aku tidak berbuat salah kepada Tuhanku, kepada Allahku, dan juga kepada Rajaku. Aku tidak berbuat salah, kata Daniel. Akhirnya Daniel dibebaskan. Orang-orang yang menjebak Daniel tadi malah mereka yang dimasukin ke gua singa. Itu artinya apa? Itu artinya Allah yang Daniel sembah, Allah yang kepadanya Daniel berdoa, itu sangat-sangat berkuasa dan sanggup untuk menolong Daniel. Oleh sebab itu, Daniel terus berdoa kepada Allah. Karena Daniel percaya Allah sanggup menolong Daniel dalam situasi, kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Nah, anak-anak, kita juga harus belajar bahwa kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin kalian dari sejak kecil mungkin sudah punya masalah, atau mungkin kalian sedih, atau mungkin kalian sedang menangis atau mengalami apa saja, ketakutan dan lain sebagainya. Berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita harus suka berdoa kepada Tuhan? Karena Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, Dia sanggup menolong kita. Yang kedua, kenapa kita harus suka berdoa kepada Tuhan? Karena Tuhan kita luar biasa tadi. Tuhan kita itu berkuasa mengatur masa depan kita. Nah, bayangkan ceritanya kalau kalian baca dari pasal yang pertama, Daniel itu hanya seorang tawanan, hanya seorang budak. Daniel itu ceritanya bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Karena mereka ditawan, bangsa Yehuda dikalahkan oleh bangsa Babel saat itu, akhirnya mereka menjadi tawanan orang Babel, menjadi budaknya orang Babel. Bayangkan dari seorang budak, Tuhan angkat Daniel menjadi orang yang tinggi. Dan selanjutnya, kalau kita baca di ayat yang ke-29, Daniel pasal 6 ayat 29 dikatakan di sini, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius,
dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Artinya apa? Ketika Daniel menjadi orang yang suka berdoa sehingga Daniel dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mengatur masa depan Daniel begitu sangat-sangat indah. Bayangkan dari seorang budak menjadi seorang wakil raja, punya jabatan yang sangat tinggi, masa depannya cerah karena Tuhan yang mengatur. Nah, anak-anak semuanya, tentu kalian pernah berpikir, aduh aku nanti besar jadi apa ya? Aduh masa depanku nanti bagaimana ya? Jangan takut, berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa mengatur masa depan kita. Nah, anak-anak, kita nggak tahu apa yang terjadi di hari besok. Atau mungkin 5 jam ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Atau mungkin 1 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang maha tahu adalah Tuhan. Tuhan yang maha tahu segala sesuatu. Dalam waktu kapanpun Tuhan tahu. Waktu di masa depan pun Tuhan tahu. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, menyerahkan masa depan kita supaya Tuhan mengatur masa depan kita dengan sangat indah. Kenapa? Kalau Tuhan yang mengatur masa depan kita, pasti sangat-sangat indah. Kak Sion percaya akan hal itu, dan Kak Sion mengajak kalian juga semuanya untuk percaya akan hal itu. Puji Tuhan, hari ini kita belajar mengapa kita harus suka berdoa. Karena yang pertama, kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Yang kedua, kita punya Allah yang berkuasa mengatur masa depan kita. Nah, tentu kalian semua ingin ditolong oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Tentu kalian semua ingin masa depan kalian diatur oleh Tuhan dengan sangat indah. Langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus suka berdoa. Biasakan suka berdoa. Belajar membiasakan diri. Kapan Kak Sion kita harus berdoa? Kak Sion kasih contoh, bangun tidur. Ya, bangun tidur kalian harus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk menjalani sepanjang hari di dalam pertolongan Tuhan. Malam hari kalian juga berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menjaga kalian tidur sepanjang hari, dan kalian juga bisa berdoa untuk keluarga kalian, untuk masa depan kalian. Serahkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi serahkan kepada Tuhan. Sebelum kalian belajar, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan hikmatnya. Ya, sebelum kalian ulangan, berdoa kepada Tuhan. Apalagi ini kalian akan memasuki kelas yang baru, kalian naik tingkat ke tingkat kelas berikutnya. Ya, kalian berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan, ya. Tuhan memberikan kemampuan sehingga kalian bisa melalui segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dan kalian pasti diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami, anak-anak-Mu, untuk suka berdoa. Belajar membiasakan diri kami untuk suka berdoa kepada Tuhan, supaya hidup kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa sanggup menolong kami, berkuasa sanggup mengatur masa depan kami menjadi sangat indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa, ucapan syukur, dan terima kasih kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir di ibadah kali ini. Sampai bertemu minggu depan di channel yang sama, yaitu Mirai Channel bersama dengan Kak Sion. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan ibadah-ibadah selanjutnya dari Kak Sion. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol sukanya, tombol jempolnya, like-nya. Kalian boleh share ya video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya video ini dapat memberkati banyak orang. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus
memberkati. Bye-bye.